Saya Bu Everanita sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Nasional Plus Kita Insani yang berlokasi di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Penggerak, saya harus mewujudkan SDM unggul yang dimulai dari keunggulan guru-gurunya atau SDM yang lain, sehingga harapannya anak-anak yang kami didik adalah anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Sekolah kami sangat menjunjung tinggi kebiasaan yang inklusif, karena di sekolah kami dibiasakan untuk tidak membeda-bedakan, baik itu dari latar belakang, suku, agama, ataupun dari keterbatasan fisik dan non-fisik. Kami berharap anak-anak kami ke depannya dapat menjadi anak-anak yang mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang gemah limpah cemburu. Tantangan pembelajaran pada masa pandemi yang tentu saja pandemi datang tanpa diundang, yang tiba-tiba saja kita harus melakukan penyesuaian diri. Begitu juga yang terjadi di sekolah kami. Sekarang Kabupaten Bogor berada pada PPKM level 3, sehingga sekolah atau satuan pendidikan sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka, kami sudah melaksanakannya sejak dari awal pandemi terjadi. Kami dulu berharap bahwa kapanpun kami diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, kami sudah siap dengan segala sesuatunya, baik itu standar operasional prosedur ataupun sarana prasarana penunjang agar anak-anak belajar di sekolah tentu saja mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Yang kami lakukan pertama kali adalah kami melakukan semacam survei kepada orang tua, kemudian kami pun menganalisis kekurangan ataupun kebutuhan kami ke depannya kalau terjadi pembelajaran tatap muka di sekolah. Sistem blended learning yang selama ini kami lakukan, lebih banyak melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian kami modifikasi dengan berkunjung ke rumah selama pembelajaran jarak jauh. Ketika sekarang pelaksanaan PTM, kami memfokuskan apa yang bisa kami lakukan pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga anak-anak tetap bisa belajar maksimal, tidak ketinggalan baik itu konten maupun pada keterampilannya. Perencanaan awal yang kami lakukan selain seluruh kebutuhan sekolah, kemudian kami melakukan screening awal kepada orang tua mengenai kesanggupan mereka belajar anaknya untuk belajar di sekolah. Jadi sekali lagi dasar utama kami dalam melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah adalah kesiapan kami di sekolah dan kemudian kesiapan orang tua untuk mempersiapkan anaknya belajar di sekolah. Karena itu adalah hal penting atau hal yang pokok yang menjadi dasar kami dalam pembelajaran. Dalam mensiasati pembelajaran tatap muka di sekolah, tentu saja pembelajaran tatap muka yang kami laksanakan dengan penjadwalan 2 jam dan 2 hari per kelas tersebut membutuhkan strategi yang cukup matang, karena di sana mencakup ada penjadwalan, kemudian pemaksimalan konten di sekolah, dan apa yang bisa dilakukan di sekolah untuk memperkuat tentu saja pembelajaran yang sudah dilakukan di rumah. Selama 5 hari full day di sekolah yang biasa kami lakukan, kami harus mengemas 2 jam 2 hari tersebut di sekolah, sehingga utamanya yang penting kami lakukan di sekolah adalah memperkuat konsep. Jadi 2 jam 2 hari itu yang penting adalah memperkuat konsep, itu tujuan utama kami. Yang kedua adalah untuk membiasakan anak-anak beradaptasi pada keadaan pandemi. Yang ketiga, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kami itu memiliki tujuan agar anak-anak tidak kehilangan masa perkembangannya, masa mereka bertemu dengan orang lain, masa mereka mengenal lingkungan. Karena anak-anak yang berada di tingkat dasar itu
tentu saja membutuhkan pergerakan dan pengenalan sosial yang lebih dibandingkan anak-anak yang sudah pada tingkat kematangan. Karena kebutuhan sosial, bersosialisasi, kemudian mengenal orang lain itu 2 tahun kemarin terasa hilang karena lebih banyak mereka berada di rumah. Yang keempat, kami melakukan perubahan dalam melakukan penilaian, artinya penyesuaian dan melakukan penilaian. Kami merubah paradigma bahwa kemarin kami memfokuskan 50% untuk kognitif, maka sekarang kami memfokuskan penilaian 50%-nya kepada proses, kepada sikap belajarnya siswa. Kami menghargai pada perkembangan belajarnya siswa. Jadi siswa dimulai dari mana dia berkembang, kemudian kemajuan apa yang mereka lakukan. Itulah yang menjadi sumber utama penilaian kami, di samping keterampilan dan tentu saja konsep pengetahuannya. Karena kami menganggap ketika sikap belajar, ketika karakternya terbentuk untuk belajar sepanjang hayat, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengenal putus asa, dengan disiplin, maka hasilnya mereka akan mendapatkan keterampilan yang baik, kemudian tentu saja pengetahuan. Meskipun dalam masa pandemi kami masih melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, kedepannya kualitas pembelajaran di sekolah kami akan terus dikembangkan dengan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan dibantu oleh teknologi. Ada juga yang belum